Hai, ketemu lagi. Nggak lama nih setelah Telkomsel menggelar uji coba 5G di Indonesia dengan speed yang bisa menembus 500 Mbps, pasar smartphone 5G langsung bergejolak. Karena nggak sedikit nih orang-orang yang udah nggak sabar mau coba langsung. Dari sekian banyak brand smartphone 5G yang udah beredar resmi, ternyata masih ada satu yang belum ikutan nih. Kira-kira apa ya? Kalian bisa tebak nggak? Eksistensi Realme di Indonesia udah nggak perlu diragukan lagi. Karena menurut gue sih mereka termasuk yang paling gesit ya, paling rajin rilis produk baru. Produknya Realme 8 5G yang akan memperebutkan gelar smartphone 5G resmi paling terjangkau. Ya setidaknya di semester 1 2021 ini. Kami belum tahu sih berapa harga pasarannya, bocorannya sih sekitar 3-3,5 juta rupiah. Pas gue liat boxnya, setidaknya sih ada dua kelegaan yang bisa kita rasain ya sebagai calon penggunanya. Ada dua logo esensial alias penting yang dipajang, yaitu logo NFC di pojok kanan atas dan logo 5G di tengah dan juga area samping boxnya. Artinya, smartphone ini bisa dikategorikan future proof. Aksesoris yang disediain standar aja, ada jelly case, kabel USB A to USB-C, dan charger dengan output maksimal 18 watt. Si Realme 8 5G ini walaupun masuk keluarga Realme 8 series, tapi dia memiliki cukup banyak perbedaan dibanding Realme 8 versi 4G. Bahkan desain maupun dimensinya itu nggak sama persis antara Realme 8 5G dan 4G. Realme 8 5G memiliki dimensi bodi yang sedikit lebih besar, panjangnya 16,2 cm, lebarnya 7,5 cm, dan ketebalannya 8,5 mm. Material bodi yang digunakan masih berbahan plastik yang menyerupai kaca, karena berkilau bisa memantulkan cahaya. Pilihan warnanya tuh ada dua, Supersonic Black seperti ini atau Supersonic Blue. Tombol powernya di kanan bodi menyatu dengan sensor fingerprint, sedangkan volume rockernya ada di sisi kiri. Dibuat terpisah seperti ini, jadi cukup mudah ya buat dijangkau dengan satu tangan. Lalu di bagian bawah masih disertakan jack audio yang ditemani port USB-C serta grill speaker mono. Dan kami merasa cukup senang ketika melihat layar Realme 8 5G ini karena font yang digunakan berjenis punch hole bukan water drop dan berisi kamera 16 megapiksel. Walaupun ukurannya cenderung agak besar, tapi it's okay lah ya, masih lebih enak dilihat daripada water drop. Kalau kalian suka menikmati layar besar, ukuran layar Realme 8 versi 5G ini termasuk lumayan nih, 6,5 inci. Tapi, nah ada tapinya nih, ada plus minus jika dibandingkan dengan layar Realme 8 yang versi 4G. Panel yang tadinya Super AMOLED diganti menjadi IPS, serta tidak ada lagi sertifikasi HDR. Namun kabar baiknya resolusi masih tetap bertahan di Full HD+, serta refresh rate yang naik dari 60Hz menjadi 90Hz. Jadi kasarnya bisa dikatakan kalibrasi warna yang ditampilkan tidak secara Super AMOLED, tapi ketajaman pikselnya sama dan kecepatan respon layarnya juga lebih smooth. Nah, untuk menghadirkan experience 5G terjangkau buat semua kalangan, dalam hal ini harganya ada di kisaran 3 jutaan. Makanya Realme menggandeng MediaTek yang belakangan ini emang udah nyuri start duluan nih, dengan merilis chipset 5G murah meriah Dimensity. Yang dipakai di Realme 8 5G adalah Dimensity 700 5G. Chipset ini cukup menjanjikan, sudah dibangun dengan fabrikasi 7 nanometer yang biasanya ada di chipset high-end dan memiliki Big Core Cortex A76 2,2 GHz. Bicara soal Smart 5G, Dimensity 700 udah ngedukung dual SIM 5G di band N40, mendukung 5G carrier aggregation agar lebih kuat mencari sinyal 5G, serta 5G ultra safe untuk mengurangi konsumsi daya yang dibutuhkan saat smartphone sedang beroperasi di jaringan 5G. Karena pada dasarnya konsumsi daya smartphone 5G lebih tinggi dari smartphone 4G. Di luar soal 5G, Dimensity 700 mencatat skor 360.000 pada AnTuTu Benchmark versi 9, serta masing-masing 571 dan 1759 poin pada pengujian Geekbench single dan multicore. Skor segitu sih jelas termasuk tinggi ya untuk sebuah smartphone mid-range yang menjalankan multitasking harian. Kalau dipakai untuk nge-game sekelas Genshin Impact dengan grafis medium pun masih lancar sih dengan stutter yang minim alias jarang-jarang. Tapi gue notice entah kenapa resolusi gambarnya tuh seperti agak low res. Cuman emang kembali lagi sih kalau bicara frame rate udah cukup nyaman buat game berat. Untuk kapasitas yang disediakan sudah memenuhi standar saat ini dengan RAM 8GB dan storage 128GB UFS 2.1 yang bisa di-expand karena ada slot microSD dedicated.
Dan juga ada fitur Dynamic RAM Expansion untuk konversi storage yang nggak kepakai untuk jadi virtual memory. Dan lagi-lagi kita kembali diberikan baterai 5000 mAh. Ini adalah kapasitas yang udah menjadi standar zaman sekarang, yang mendukung 18 watt dan berdasarkan pemakaian kami, baru minta diisi itu setelah dipakai minimal 1,5 hari lah ya. Lalu untuk kameranya memiliki desain yang meyakinkan ya, dengan frame persegi panjang serta cukup menonjol. Tapi awas, jangan salah ngira kalau waktu kalian melihat modul kameranya, karena sebenarnya itu setup yang digunakan adalah triple kamera, bukan quad kamera. Nah, setupnya yaitu 48 megapiksel f1.8, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Ya, konfigurasi kameranya memang cukup jomplang ya, karena hanya ada satu lensa besar tanpa ada lensa tele ataupun ultra wide. Namun untungnya lensa utama 48 megapiksel ini bisa menghasilkan gambar yang memenuhi ekspektasi buat smartphone 3 jutaan. Walaupun tentunya untuk foto dengan kondisi backlight tinggi ataupun cahaya redup, noise-nya itu terasa cukup jelas. Dan untuk perekaman videonya dibatasi di Full HD 30 fps. Contoh video menggunakan kamera belakangnya Realme 8 5G. Resolusi paling mentoknya 1080 30 fps. Sama ya kayak kamera depan. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Nah, ini adalah contoh menggunakan kamera depannya Realme 8 5G. Resolusinya ini paling mentok di 1080 30 fps ya. Jadi kalau dilihat dari spesifikasi dan fitur yang ditawarkan, smartphone ini sih emang dihadirkan sebagai respon cepat dari Realme untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ingin cepat-cepat membeli smartphone 5G ready. Tapi belum mau mengeluarkan dana besar. Nah, angka 3 juta ini dirasa cukup fair ya, mengingat 5G sendiri masih tergolong teknologi baru, membutuhkan chipset baru di mana biasanya teknologi baru ini harus ditebus dengan harga mahal. Maka dari itu, dilakukanlah beberapa penyesuaian spesifikasi pada Realme 8 5G agar harganya bisa ditekan di angka 3 jutaan. Dari sisi chipset sih udah oke banget ya. Dari layar, panelnya ini emang kembali ke IPS sih, tapi refresh rate-nya naik jadi 90 Hz. Kapasitas RAM, storage, dan baterai sih menurut gue no problem ya, udah mumpuni. Paling yang agak-agak kurang nendang sih di kameranya. Ya menurut gue sih harusnya bisa lebih baik ya dari ini. Tapi semoga bisa dimaksimalkan lagi via update software. Dan segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!